Hola Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Winnet. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk bro-bro lewatkan. Dan teruntuk bro-bro yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya nih, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, brother bisa langsung subscribe channel YouTube I'm Winnet sekarang juga. Karena kita akan terus update perkembangan informasi terbarunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, berikut adalah update informasi bola selengkapnya. Di informasi pertama, datanya dari Cristiano Ronaldo yang tiba-tiba berubah dengan kehidupan barunya di Liga Arab Saudi. Mega bintang Cristiano Ronaldo sedang mengalami masa terbaik dalam karirnya sejak datang ke Arab Saudi untuk bermain. Mantan penyerang Juventus, Real Madrid, dan Manchester United itu terus mencetak gol nih untuk klubnya Al Nassr dan selalu senang dengan para penggemarnya. Ronaldo baru saja mencetak golnya yang ke-10 dan membuat 6 assist untuk Al Nassr setelah hanya 9 pertandingan di Liga Arab Saudi musim 2023-2024. Gol terbaru pemain asal Portugal itu dicetak dari titik penalti pada menit ke-87 tatkala membantu Al Nassr menang 2-1 atas Al-Tai di Liga Arab Saudi. Di mana untuk pertandingannya itu digelar pada hari Jumat tanggal 29 September 2023. Ini adalah kemenangan ke-6 berturut-turut Al Nassr yang secara signifikan meningkatkan panasnya persaingan kejuaraan Liga Arab Saudi untuk melawan rivalnya seperti Al Hilal, Al Ittihad, dan Al Tawon dengan selisih poin yang tipis. Al Nassr saat ini naik ke peringkat 4 dalam daftar klasemen sementara Liga Arab Saudi dengan torehan 18 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Al Ittihad dan juga Al Tawon, serta 2 poin dari pemuncak klasemen Al Hilal. Bicara soal kehidupan Ronaldo di Liga Arab Saudi, Marca melaporkan bahwa pemain yang berusia 38 tahun itu tanpa mengalami banyak perubahan. Ronaldo dirasa bermain tanpa tekanan dan lebih bahagia bersama dengan Al Nassr belakangan ini. Dalam laporannya, Marca menuliskan kemajuan pesat klub Al Nassr pada musim 2023-2024 menunjukkan kesan yang signifikan terhadap Cristiano Ronaldo. Tidak hanya jumlah gol dan assist-nya, tetapi kita melihat Cristiano Ronaldo yang paling rendah hati untuk seluruh tim. Dia tidak lagi bertindak cemberut, bereaksi berlebihan terhadap wasit, atau acuh tak acuh terhadap kekaguman berlebihan dari para penggemar. Sebaliknya, dia adalah Cristiano Ronaldo yang lebih bahagia dan lebih realistis. Dia bahagia dan menikmati hidup tanpa tekanan. Sebelumnya, Cristiano Ronaldo jarang menghadiri konferensi pers atau memberikan wawancara singkat usai pertandingan. Segalanya telah berubah. Kini Cristiano Ronaldo proaktif datang untuk berbicara di setiap konferensi pers atau di area pers. Meski begitu, ia juga sangat ramah dan bersedia berbagi semua pemikirannya. Gambaran tersebut diungkapkan dengan tulus oleh Cristiano Ronaldo saat ia dan klub Al Nassr berangkat ke Iran untuk berlaga di Liga Champions Asia baru-baru ini. Bintang Portugal itu juga menunjukkan sisi paling manusiawi dan emosionalnya ketika ia secara proaktif bertemu secara pribadi dengan seorang penggemar anak-anak penyandang disabilitas dan seorang pelukis di Iran. Cristiano Ronaldo benar-benar berubah. Dia menikmati kegembiraan tanpa banyak tekanan seperti sebelumnya. Berkat itu, dia menjadi lebih dekat dengan semua orang. Kenyamanan juga membantu Cristiano Ronaldo bergerak maju, tetapi tidak lagi berpikir terlalu jauh ke depan. Ia hanya fokus dalam kondisi terbaiknya untuk mengikuti Euro 2024. Sedangkan dengan adanya Piala Dunia 2026, pemain tanah tersebut sudah tidak lagi berambisi untuk ikut serta. Namun ia akan menunggu untuk mengevaluasi apakah kemampuannya masih cukup saat itu. Di sisi lain, performa gemilang Ronaldo pun mulai banyak pujian nih dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari jurnalis kontroversial asal Inggris Piers Morgan. Morgan sempat memberikan pujian selangit kepada Ronaldo melalui akun Twitter pribadinya. Dia menyampaikan bahwa Ronaldo resmi menjadi top skor kedua pada 2023 di bawah Erling Haaland. Kapten timnas Portugal itu sudah mencetak 35 gol sepanjang tahun ini. Ronaldo hanya terpaut 2 gol dari top skor sementara yang dipegang oleh penyerang Manchester City Erling Haaland. Dalam ceritanya, Morgan menuliskan, "Breaking, sang guard at Cristiano mencetak gol kemenangan di menit ke-87. Tentu saja dia melakukannya. Itu adalah gol ke-35-nya di tahun 2023. Jumlah gol terbanyak kedua di dunia, hanya unggul 1 gol dari Haaland. Luar biasa." Capaian Ronaldo tersebut tentu cukup luar biasa nih, mengingat usianya sudah menginjak 38 tahun. Tidak hanya itu saja, Ronaldo juga berhasil menyaingi Haaland yang masih berusia 23 tahun.
Sementara itu pada laga berikutnya, CR7 akan memimpin Al Nassr untuk berlaga di ajang Liga Champions Asia 2023-2024 melawan wakil Tajikistan yaitu FC Istiqlal. Al Nassr nanti akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu FC Istiqlal di Stadion Al Awwal Park pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 waktu setempat, atau pada hari Selasa pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Di informasi kedua, datanya dari Ten Hag yang curiga bahwa ada pembangkang lain selain Sancho di Manchester United dan jumlahnya kemungkinan lebih banyak. Pelatih Manchester United Erik ten Hag curiga jika pembangkang yang ada di dalam timnya ada banyak, tidak hanya Jadon Sancho saja. Sejak kedatangannya di Manchester United pada musim panas 2022, Erik ten Hag memang telah mengubah banyak aspek di dalam klub itu. Salah satu hal utama yang diterapkan Erik ten Hag di Manchester United adalah kedisiplinan. Meskipun di awal musim 2022-2023 tampak terseok-seok, Manchester United berhasil di bawah menir Belanda, finish di peringkat ketiga di akhir musim. Selain itu, Setan Merah mampu dibawanya memenangkan gelar Piala Liga Inggris. Reputasi sebagai sosok disiplin terus dipegang teguh oleh Ten Hag hingga awal musim 2023-2024. Meski begitu, dalam penerapannya Ten Hag juga menemui kendala. Terbaru, sang pelatih tengah bersitegang dengan winger asal Inggris. Ia adalah Jadon Sancho. Pada awal, Ten Hag menaruh simpati kepada Sancho atas kegigihannya untuk menembus skuad utama Manchester United. Namun, belakangan sikapnya di dalam dan juga di luar lapangan telah membuat sang juru taktik habis kesabarannya. Puncaknya, Sancho mendapatkan hukuman pengasingan dari tim utama dan dilarang menggunakan fasilitas kelas 1 di pelatihan Carrington. Itu menjadi hukuman bagi pemain berusia 23 tahun tersebut setelah menolak minta maaf atas pernyataan kontroversialnya di media sosial. Postingan yang diunggah oleh Jadon Sancho muncul setelah Erik ten Hag mengeluarkan pernyataan terkait sang pemain yang tidak memenuhi kriteria dan standar untuk dipilih dalam laga melawan Arsenal di sesi latihan. Memang benar jika unggahan itu sudah dihapus oleh Sancho, tetapi permohonan maafnya untuk Ten Hag menjadi hal utama jika dirinya ingin kembali memperkuat Manchester United. Dikutip dari ESPN, sanksi dan hukuman berat yang dikenakan Sancho menimbulkan beragam pertanyaan dari beberapa pemain Manchester United. Namun, tidak sedikit pula nih dari pemain yang mendukung tindakan Ten Hag untuk menegakkan kedisiplinan di dalam tim agar menjaga keharmonisan di ruang ganti. Ten Hag sendiri menegaskan bahwa hukuman yang diterima Sancho adalah bentuk peringatan bagi siapapun yang mengganggu dan melanggar aturannya. Akan tetapi, laporan dari ESPN turut menyebutkan bahwa Erik ten Hag curiga jika pembangkang di Manchester United tidak hanya Sancho seseorang. Pelatih asal Belanda tersebut ragu akan loyalitas para pemain terhadap dirinya yang tidak disebutkan jumlahnya dalam skuad. Yakini ada beberapa anggota skuad utama Manchester United yang tidak mendukung 100% metode pelatihannya. Di balik itu semua, niatan Ten Hag tentu saja jelas agar situasi ruang ganti menjadi kondusif. Para pelatih terdahulu seperti David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho hingga Ole Gunnar Solskjaer semua kehilangan dukungan dari ruang ganti sehingga berbuah kepada pemecatan. Konflik dengan Sancho hanyalah sebagian dari masalah yang hadir di kubu Manchester United. Sebelumnya, Alejandro Garnacho, Marcus Rashford dan Cristiano Ronaldo juga sempat disorot akibat perangainya yang buruk. Tidak seperti Cristiano Ronaldo yang akhirnya pergi, Garnacho dan Rashford tetap taat mengikuti aturan dan sanksi dari Erik ten Hag. Dan informasi terakhir datanya dari Manchester City yang tersingkir di Piala Liga Inggris. Sebelumnya, Manchester City berkunjung ke markas Wolverhampton di pekan ke-7 Premier League 2023-2024. Kunjungan itu dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 yang lalu. Pada laga di Molineux Stadium ini, Manchester City kalah nih dengan skor 1-2. Gol-gol kemenangan Wolves dicetak lewat bunuh diri Ruben Dias dan aksi Hwang Hee-chan. Sedangkan Manchester City mendapatkan gol melalui Julian Alvarez. Ini adalah kekalahan perdana Manchester City di Premier League musim ini. Meskipun kalah, Manchester City tetap berada di puncak klasemen dengan raihan 18 poin. Hwang Hee-chan beruntung tidak mendapatkan kartu merah atas pelanggaran keras dan tackle terlambatnya sebelum jeda. Hanya saja dirinya mendapatkan kartu kuning dari wasit. Guardiola yang dilarang berada di pinggir lapangan setelah menerima 3 kartu kuning mengatakan hasil yang diraih timnya bukan dikarenakan wasit Craig Pawson. Apakah menurut Anda saya akan memberikan pendapat tentang wasit? Tidak. Saya tidak pernah melakukannya. Saya bisa menjadi emosional di pinggir lapangan. Tetapi setelah saya merenung di sini, saya sangat menghormati. Hari ini kami tidak kalah karena wasit. Sama seperti kami tidak menang karena wasit. Kami memenangkan 5 gelar Premier League bukan karena wasit. Dan hari ini kami kalah bukan karena wasit. Tapi dikarenakan diri kami sendiri. Guardiola juga memuji pertahanan Wolves yang berhasil meredam Erling Haaland untuk mencetak gol. Tidak mudah ketika dia memiliki 3 pemain. Ada banyak pemain di sana. Itu tidak mudah, tapi itu terjadi.
Well, sebabnya informasi dari Manchester City tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Aminia sehingga kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk sempatkan diri untuk sukai, berikan komentar, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya kepada pro-pro yang lain. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Salam olahraga.